Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya Ruli Bakemono Garage. Oke, ini di depan saya sudah ada Toyota Limo Gen 2 tahun 2011. Ini Express, dan mobil ini datang dari Sumedang. Dari ini mobilnya punya Kang Herman dari Sumedang. Jadi untuk di project kali ini unitnya dari orang gitu kan, jadi saya ngerjain cuman perapihannya aja ya kan, bagian dandannya doang. Jadi seperti biasa di episode 1 ini kita cek dulu kondisi mobilnya seperti apa ya kan, sebelum kita masuk ke proses eksekusi. Oke guys, langsung aja kita ke bagian depan dulu nih. Nah, ini untuk di bagian kaca depan seperti ini udah terpasang kaca film. Terus ini tusuk satenya atau kowalnya ini udah bukan bawaannya ya, ini pakai fiber nih. Terus seperti biasa ininya bule, wipernya kayak gitu. Terus untuk di bagian headlamp nih, kalau untuk Gen 2 itu biasanya ngembun kayak gini tuh kan, dan ini kondisinya udah pecah kayak gini. Ini nggak tahu nih, ini bisa di apa namanya, bisa di treatment apa enggak, cuman ini udah dalam sih. Ini yang sebelah sini kayak gini. Kemudian untuk catnya, ya kondisi catnya dibilang bagus enggak, dibilang nggak bagus juga enggak, masih lumayan lah ya. Untuk kondisi headlampnya nanti kita nano coating aja. Ini kuning butek, kalau sebelah sini masih oke nih. Selanjutnya, nah ini nih fog lamp yang kocak banget nih. Ini fog lamp kayak gini tuh sebenarnya nggak bisa nggak bisa bikin jalan terang gitu kan, nggak bisa bikin nyaman gitu seperti itu, karena lampu kayak gini tuh setahu saya sorot cahayanya tuh sangat amat kurang memadai kalau dibikin fog lamp. Jadi nanti mungkin kita diskusi lagi sama ownernya mau diganti apa enggak. Terus ini nih pecah, bumper sininya pecah. Terus ini platnya masih kuning ya, platnya masih kuning. Jadi untuk proses surat menyurat itu di luar tanggung jawab saya, karena mobil ini mobil masuk ke sini tuh untuk dandan doang, bukan untuk masalah perapian surat-surat segala macam. Terus ini untuk liner fender kondisinya udah diikat kabel tis kayak gini tuh. Yang sebelah sana liner fendernya udah hancur. Coba kita cek. Tuh, liner fendernya udah hancur kayak gini. Ini ganti aja. Selanjutnya ini velg nih. Ini velg pakai velg apa ya? Ring 14. Baut rodanya juga lucu. Udah belang bonteng kayak gini. Jadi kemungkinan nanti velgnya akan diganti sesuai permintaan dari owner mobil ini. Selanjutnya untuk di bagian spion ini juga udah nggak beres ini spionnya. Kayak gini tuh. Lanjut, ini udah ada talang air baru, kayaknya talang air nih baru. Terus nah ini nih kunci ininya udah nggak ada, nanti kita lengkapin, mudah-mudahan saya dapat barangnya. Terus velg sama bagian belakang catnya ini masih keriting. Ini kalau dilihat dekat ini keriting. Oh, udah ada kamera mundur. Stop lampnya ini udah stop lamp repairan tuh ya kan, jadi udah pernah pecah, ini cuma di repair segini doang nih. Nah, jadi untuk kondisi bodi mungkin segitu doang. Terus ini lupa nih,
Bumper sininya tuh dia udah di skrup, jadi ini udah dibikin paten, jadi nggak bisa dibuka. Harusnya mobil-mobil kayak gini tuh bumper depannya bisa dicopot sama dipasang, nggak boleh dibikin paten kayak gini. Kalau buat bumper belakang boleh lah ya, kalau bumper depan jangan gitu. Lanjut kita ke interior. Nah, untuk interior ini udah ada power window, terus udah dilapis karpet sintetis. Ini kayaknya kulit joknya baru juga. Nah, ini kisi-kisi AC-nya udah pada patah nih. Ini nggak tahu nih, nanti kita konfirmasi dulu sama ownernya mau diganti apa gimana. Tapi lebih baik diganti sih ini kalau ini mah. Soalnya dia udah pada patah dalamnya tuh. Udah pada patah, interiornya ya lumayan lah ya. Karena ini udah dibungkus pakai tuh kulit sintetis baru, warna coklat sama hitam. Bungkusannya juga lumayan rapi. Kayak gitu. Terus ya selebihnya standar, ini kilometernya 400.000, lumayan tinggi banget. Dan untuk keluhannya kita lanjut ke bagian mesin. Untuk keluhannya mobil ini tuh yang pertama gasnya nyendat-nyendat, stasionernya atau langsamnya juga nggak stabil, naik turun. Kemudian kalau digas-gas kadang ngempos, kadang isi. Jadi kemungkinan sih ini di bagian pengapian ya yang harus dibenerin. Terus kaki-kaki. Nah, kayak gini guys untuk bagian mesinnya. Ini lucu nih. Reservoir radiator tutupnya udah pakai tutup galon. Terus ini bracket aki pengaitnya udah nggak ada, diganti pakai kabel tis kayak gini. Nanti kita lengkapin. Terus mungkin selebihnya untuk penyangga ini nih, penyangga kap mesin nanti kita ganti aja pakai hidrolik mungkin ya, biar lebih praktis. Nah, untuk di bagian mesin ini kelihatannya yang kena itu engine mounting, karena mesinnya getar parah ini. Engine mounting kanan sini, tengah belum dicek, bawah kaki belum dicek. Terus seal gentongnya tuh basah tuh, oli semua. Ini sebagian sininya ini ada rembes oli itu, jadi mungkin seal tutup klepnya udah kena nih. Apalagi ini kabel-kabel berantakan. Nanti mudah-mudahan bisa dirapikan. Terus ini yang nggak kalah parah juga kaki-kaki ini, ya kan? Jadi bagian kaki-kaki ini bunyi parah banget. Kalau kita belok patah ke kiri apa ke kanan ya, ada bunyi bletak gitu kan. Jadi ya nanti itu harus dibenerin. Terus kemungkinan ini rakstir akan turun. Jadi cross membernya nanti turun semua. Karena yang saya rasain sih rakstirnya udah nggak benar. Terus mungkin untuk shock depan belakang ini kayaknya harus ganti, karena udah bantingan udah kayak delman lah intinya kayak gitu. Walaupun ini pakai pelek standar ya. Bukan pelek standar ya, ya pelek yang bannya tebal. Standarnya kan ring 15, ini pakai ring 14. Jadi untuk kaki-kaki perbaikannya kayaknya sih makan biaya lumayan juga. Mesin juga sama, tapi mudah-mudahan nggak terlalu mahal. Jadi sisanya bisa kita larikan ke perapian bodi gitu kan, seperti itu. Ini juga tadi udah saya scan, karena ini engine checknya hidup. Ini tadi udah saya scan, fault kodenya ada 7 ya kan. 3 diantaranya coil, 3 coil error. Pantesan mobilnya pincang parah. Jadi kemungkinan nanti untuk coil kita ganti 3 biji ya kan? Atau enggak kita cek dulu nanti coil nomor berapa aja yang error. Terus kuplingnya keras ya kan. Terus remnya nyendat juga ini.
Jadi kalau kita bawa mobil, kita rem loncat-loncat mobilnya. Nanti kita cek juga untuk penyakitnya itu. Jadi untuk sementara penyakit yang ketahuan ya segitu dulu, ya kan. Pasti nanti setelah bongkar-bongkar, kayak misalnya kita bongkar kaki nurunin cross member, bisa kemungkinan nambah lagi tuh kayak busing-busing arm, pokoknya busing-busing kayak gitu, link stabil segala macem. Jadi kayaknya untuk sekali lagi untuk biaya perbaikan mesin sama kaki ini lumayan seperti itu. Saya taksir harganya lumayan lah. Cuman untuk totalnya belum ketahuan karena kan belum dicek juga, ya kan. Terus ownernya minta untuk radiator diganti baru, ya kan. Karena tadi pagi saya buka, ini panas ya. Soalnya ini saya baru dari bengkel. Panas kalau dibuka ini takut nyembur. Jadi tadi pagi saya cek radiatornya itu keruh, ya kan. Radiatornya keruh. Sebenarnya kalau radiator keruh kayak gitu kan bisa dirojok aja gitu, digorok radiatornya. Cuman owner bilang minta diganti baru aja supaya aman. Oke, kalau gitu kita laksanakan untuk diganti baru. Nanti untuk part modifikasinya mungkin nyusul lagi ya. Jadi belum diskusi lagi sama ownernya. Jadi untuk tahap pertama kita fokuskan dulu ke mesin sama kaki-kaki supaya mobilnya enak dipakai. Soalnya ini nggak banget deh gitu. Ini juga dari Sumedang ke sini, alhamdulillah udah nyampe. Takutnya mobilnya mati di jalan, soalnya kondisi mobilnya kayak begitu, ya kan. Kasihan mobilnya. Oke guys, buat episode 1 mungkin gitu dulu aja. Kita lanjut di episode 2, di episode berikutnya. Jadi terima kasih telah menonton. Saya Ruli pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.